Universitas Pertamina, Be Global Leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam buat Dita. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang studi kelayakan proyek Cita Laundry. Pertama-tama, izin kami untuk memperkenalkan kelompok dulu. Ada saya, William Kurnia, lalu ada Lutfiana Farida, Rina Almaida, Fauzan Anwar, dan juga ada Putri Cilalahi. Kita lanjut ke pertama-tama data proyek. Usaha laundry sendiri sekarang merupakan usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tingkat kesibukan masyarakat sangat tinggi sehingga terbatasnya waktu yang mereka miliki. Nah, untuk laundry yang kami tinjau sendiri, yaitu merupakan Cita Laundry, itu berlokasi di Depok, tepatnya Jalan Pesona Laguna 2, Blok 6, Blok M6 di Depok. Bangunan yang digunakan sendiri merupakan bangunan dari rumah pribadi dengan luas lahan seluas 24 meter persegi, dengan pemilik pribadi juga sumber dana pembangunannya dari pribadi. Next. Ada beberapa aspek yang harus kami tinjau untuk melihat studi kelayakan dari Cita Laundry. Yang pertama adalah aspek pasar. Aspek pasar sendiri meninjau dari segi permintaan dan penawaran, pangsa pasar, dan pesaing. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri dapat diartikan sebagai kemauan konsumen terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan dan diinginkan. Dalam hal ini, perumahan yang padat penduduk meningkatkan permintaan ibu rumah tangga atau yang memiliki kesibukan untuk melakukan laundry dengan lokasi yang strategis dan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Untuk penawaran, paket yang ditawarkan oleh Cita Laundry adalah paket sebuah layanan yang terdiri dari paket cuci kiloan, paket setrika, paket cuci kering, dan yang dikerjakan secara ekonomis, reguler, one day, dan ekspres. Harganya bervariasi, yaitu di antara 4.000 hingga 15.000. Layanan ini juga dapat penawaran lain yang ditawarkan oleh Cita Laundry adalah jasa antar untuk setiap paket kepada konsumen. Yang kedua adalah mengenai pangsa pasar dan pesaing. Pangsa pasar merupakan keseluruhan pasar yang berhasil dikuasai oleh perusahaan untuk menjual produk yang ditawarkan. Bagian pasar yang dikuasai oleh Cita Laundry ini adalah ibu rumah tangga atau pekerja yang berada di sekitaran perumahan Pesona Laguna 2. Terus pesaing yang ada di sekitar Cita Laundry dapat dilihat berdasarkan peta di bawah ini. Untuk strategi pemasarannya, yaitu menggunakan infografis dan yang memiliki jangkauan cukup luas. Selain itu ada promosi secara langsung, ada mulut ke mulut atau word to mouth marketing, yaitu komunikasi mulut ke mulut yang merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Selanjutnya aspek teknis akan dijelaskan oleh Reina. Oke, selanjutnya untuk aspek teknis ini ditinjau berdasarkan letak lokasi dan luas produksinya dulu. Jadi Cita Laundry ini letak lokasinya cukup strategis yang dikelilingi oleh rumah-rumah yang didominasi oleh ibu rumah tangga yang kebanyakannya membutuhkan bantuan jasa laundry karena kesibukannya masing-masing. Untuk tenaga listriknya sudah memenuhi persyaratan minimum untuk mendirikan usaha laundry, yaitu sebesar 2.200 kW. Untuk fasilitas transportasinya banyak karena lokasinya strategis, jadi akses untuk mobil dan motor tersedia. Untuk luas produksinya, usaha laundry merupakan jenis usaha yang produksinya terus-menerus. Dalam kasus usaha Cita Laundry, produksi itu didukung dengan 1 mesin cuci khusus laundry dan 2 orang tenaga kerja. Next. Kemudian untuk layout-nya,
Di sini seperti yang sudah dikatakan, ini kan pemiliknya pribadi. Jadi mereka memanfaatkan space yang ada di garasi untuk didirikan laundryan ini. Luas bangunannya sekitar 6 dikali 4, 6 meter kali 4 meter. Dan di dalamnya itu ada proses dari mulai pencucian, pengeringan, setrika, dan penyimpanan produksi. Selanjutnya untuk pemilihan teknologinya, yang digunakan adalah paket Antina 3 yang merupakan produk dari PT Karisma Putra Sejahtera. PT Karisma Putra Sejahtera ini adalah penyedia training SOP laundry, pemeliharaan dan pelatihan penggunaan mesin dan perlengkapan, serta konsultasi pengembangan marketing usaha laundry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Lanjut ke aspek ekonomi dan lingkungan, ini merupakan tinjauan terhadap apa pengaruh yang telah diberikan oleh Cinta Laundry terhadap lingkungan di sekitarnya. Pertama, dampak positif dari Cinta Laundry. Yang pertama adalah mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan laundry, dikarenakan dekat dengan tempat tinggal. Yang kedua, tersedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang membutuhkan di sekitarnya. Lalu, dampak negatifnya, yang pertama adalah dengan adanya pesaing dengan jarak sekitar 2 km dari lokasi usaha, maka itu bisa menjadi perbandingan antara suatu usaha dengan yang lain. Maka dengan adanya ini berarti Citra Laundry harus selalu menjaga kualitasnya dalam setiap pelayanan. Selanjutnya, munculnya kerawanan finansial karena dengan adanya suatu usaha, tingkat bahaya untuk pencurian, perampokan, dan penipuan juga dapat terjadi. Lalu yang ketiga, penggunaan tenaga kerja yang terbatas, sehingga menimbulkan persaingan antar tenaga kerja sekitar membutuhkan pekerjaan. Lalu yang terakhir, saat pembangunan usaha akan memunculkan polusi udara dan suara dan tidak sedikit mengganggu, dikarenakan dekat dengan perumahan yang ditinggali oleh banyak ibu rumah tangga lainnya. Lanjut tentang aspek manajemen. Untuk aspek manajemen, yang pertama aspek manajemen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perencanaan, struktur organisasi, evaluasi, dan pelaksanaannya. Pada tahap perencanaan, beberapa hal yang harus direncanakan sebelum memulai pembangunan usaha. Yang pertama adalah lokasi, modal, bahan baku, dan peralatan. Untuk poin struktur organisasi, perlu dilakukan dengan membagi suatu kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil. Dalam hal ini, Cinta Laundry struktur organisasinya dikelompokkan berdasarkan alat dan pekerjaan yang dilaksanakan. Terdapat beberapa bagian, yaitu bagian pencucian, pengeringan, setrika, dan penyimpanan setelah selesai. Lalu pada tahap evaluasi sendiri, di sana ada pengendalian dan juga pengawasan performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam hal ini, Cinta Laundry untuk mengawasi performa dari usahanya, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan tujuan yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, yang kedua, mendinamisasikan organisasi, yang ketiga, mempertebal rasa tanggung jawab, yang keempat, memperbaiki apabila terjadinya penyimpangan. Lalu yang terakhir, diperlukan manajemen yang baik agar usaha yang dijalankan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, aspek hukum. Ya, aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang identik dengan sistem perizinan, di mana perizinan dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan atau usaha yang dilakukan. Usaha yang dimaksud di sini adalah Cinta Laundry. Adapun dalam aspek hukum perizinan yang dimiliki oleh laundry ini adalah surat tersebut meliputi IMD, kemudian ada SIUP, kemudian ada izin pembuangan air ke buangan sumber akhir, dan yang terakhir ada surat izin tempat usaha.
Dalam hal perencanaan investasi, ada beberapa yang harus dihitung. Yang pertama adalah identifikasi dan perhitungan biaya awal. Yang kedua adalah identifikasi dan perhitungan pendapatan, serta pengeluaran yang ada di Cita Laundry. Yang pertama adalah identifikasi perhitungan awal. Perhitungan awal ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah biaya renovasi bangunan dan biaya perlengkapan operasional. Biaya renovasi bangunan ini diasumsikan dari 24 meter persegi ukuran laundry dikalikan dengan biaya renovasi per meter perseginya. Diasumsikan per meter perseginya adalah 2.500.000, sehingga didapatkan bahwa biaya renovasi bangunan adalah 60 juta. Setelah itu, biaya perlengkapan operasional. Biaya perlengkapan operasional ini sudah menjadi satu paket dari paket Antina 3 yang telah menjadi satu paket yang ditawarkan oleh PT Karisma Putra Sejahtera, yaitu paket Antina 3. Jadi total untuk biaya awal adalah Rp129.750.000. Selanjutnya adalah pemasukan Cita Laundry. Pemasukan Cita Laundry ini terdiri dari beberapa paket yang ada di Cita Laundry. Yang pertama adalah cuci kiloan, paket setrika, cuci kering, dan cuci per potong. Dalam satu hari, total dari jumlah yang masuk ke Cita Laundry adalah 160 kilo dan 10 potong baju. Sehingga total dari satu hari yaitu 1.563.000. Sehingga jika dikalikan menjadi satu tahun, pendapatan yang ada di satu tahun dari Cita Laundry adalah Rp562.680.000. Selanjutnya, perhitungan pengeluaran. Rincian perhitungan pengeluaran ini diasumsikan berdasarkan persen dari omset yang ada di Cita Laundry. Yang pertama adalah pengeluaran untuk deterjen pewangi atau perlengkapan produksi. Yang kedua adalah listrik dan gas. Yang ketiga adalah lain-lain dari omsetnya. Yang keempat adalah penyusutan dari investasi paket, serta gaji 2 karyawan yang masing-masing adalah 3 juta. Untuk satu tahun, perhitungan pengeluaran yang ada yaitu Rp257.544.000. Selanjutnya akan analisis kelayakan investasi akan dijelaskan oleh Fauzan. Analisis kelayakan investasi sebelum pajak. Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah perencanaan aliran kas. Asumsi yang digunakan untuk penentuan bunga bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga acuan BI sebesar 5%, bersumber dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Lalu adapun suku bunga pinjaman sebesar 9,9 BNI sebesar 9,95%, bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu perencanaan aliran kas sendiri, yang pertama adanya jumlah investasi Cita Laundry dengan jumlah nominal sebesar 129.750.000. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh usaha Cita Laundry setiap tahunnya adalah sebesar Rp257.544.000. Lalu jumlah pendapatan atau pemasukan dari usaha Cita Laundry setiap tahunnya adalah sebesar Rp562.680.000. Nilai sisa merupakan jumlah yang dapat diterima bila aktiva sudah tidak dapat digunakan, dijual, ditukar, atau cara-cara lain dikurangi biaya yang terjadi untuk menjual atau menukarnya. Berikut merupakan perhitungan nilai sisa dengan jangka waktu investasi 5 tahun. Nilai investasi renovasi bangunan sendiri berjumlah Rp60 juta dengan asumsi menggunakan umur layak atau umur teknik selama 35 tahun. Maka dalam perhitungan ini, untuk mencari nilai sisa bangunan, kita bisa menghitungnya dengan
cara sisa umur teknis dibagi umur teknis dikali nilai awal. Nilai awal sendiri yaitu nilai investasi renovasi bangunan itu sendiri. Nilai sisa bangunan maka bisa kita lihat perhitungannya yaitu 30/35 dikali 60 juta. Dan hasilnya nilai sisa bangunan tersebut 51.428.571,43 rupiah. Nilai sisa bangunan pada akhir tahun kelima investasi ini maka berjumlah sebagai berikut. Ada nilai investasi perhitungan nilai sisa untuk perabotan dan peralatan operasional. Asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai sisa pada perabotan dan peralatan laundry sendiri adalah 90% dari investasi awal. Nilai investasi perabotan dan alat operasional sendiri berjumlah 69.750.000. Lalu untuk perhitungannya sendiri bisa kita lihat nilai sisa peralatan sama dengan 90% dikalikan dengan nilai awal, yaitu nilai investasi dari perabotan dan alat operasional itu sendiri. Maka kita bisa mendapatkan hasil sebesar 62.775.000 rupiah. Maka nilai sisa perabotan dan alat operasional sekali 5 tahun investasi adalah 62.775.000 rupiah. Dari perhitungan nilai sisa tadi, baik renovasi bangunan dan juga perlengkapan operasional, bisa kita lihat di tabel ini adalah rangkuman nilai sisa dari Digital Laundry untuk bangunan dan peralatan selama investasi 5 tahun. Iya, untuk perhitungan NPV-nya sendiri atau yang biasa kita kenal dengan Net Present Value, di mana NPV merupakan metode menghitung nilai bersih atau yang dikenal dengan neto pada waktu sekarang, di mana NPV dapat diartikan sebagai selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. NPV memiliki ketentuan sendiri di mana apabila NPV memiliki nilai yang positif, berarti proyek yang dilakukan perhitungan tersebut berarti memiliki investasi yang layak, dan apabila nilai NPV bernilai negatif, maka nilai investasi pada proyek atau usaha tersebut dikatakan tidak layak. Pada usaha laundry yang kita bahas sekarang ini, adapun ketentuan-ketentuan dalam menghitung NPV yang kita gunakan sebagai yang kita lihat, di mana nilai MARR sebesar 9,95% dan nilai investasi sebesar 129.750.000, penilai pendapatan sebesar 562.680.000, jimbaran sebesar 257.544.000, dan nilai sisa sebesar 114.203.571.000. Setelah kita melakukan perhitungan menggunakan Excel dan didapat nilai NPV sebesar 1.099.507.338.000 rupiah, di mana nilai NPV yang kita dapatkan di sini bernilai positif dan dapat kita simpulkan laundry yang kita kaji pada tugas besar kali ini memiliki nilai investasi yang layak. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan terhadap PBP-nya atau payback period-nya. Jadi PBP itu maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu usaha tersebut untuk pengembalian investasinya. Untuk yang dianalisis saat ini adalah masa investasinya tuh 5 tahun. Nah, rumus yang digunakan itu adalah tahunnya ditambah jumlah dari investasi awal dikurang kumulatif arus kas tahun tersebut dibagi kumulatif arus kas tahun tersebut 1 tahun setelahnya dikurangin kumulatif arus kas tahun tersebut. Pada Digital Laundry ini tahun yang dipilih itu adalah tahun ke-0 dikarenakan yang mendekati nilai investasinya itu berada di antara tahun ke-0 dan tahun ke-1. Maka dari itu, arus kas yang dipilih merupakan PW kumulatif pada tahun ke-0 dan PW kumulatif pada tahun pertama. Sehingga PBP-nya dapat disimpulkan sebagai tahun ke-0 ditambah
PW kumulatif pada investasinya dikurangin PW kumulatif pada tahun ke-0 dibagi PW kumulatif pada tahun pertama dikurangin PW kumulatif pada tahun ke-0 sehingga hasilnya sebesar 0,4675 tahun atau jika dijadikan bulan menjadi 5,6 bulan dan dibulatkan menjadi 6 bulan. Seperti yang sudah disebutkan, masa investasi untuk usaha ini yaitu 5 tahun. Jika dilihat hasilnya, PBP-nya lebih kecil dibandingkan masa investasinya, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Cita Laundry ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui besar keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Nilai BCR didapatkan dari perbandingan antara aspek benefit atau keuntungan yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung dengan adanya investasi tersebut. Berikut merupakan perhitungan dari benefit dan cost. Benefit sendiri didapatkan dari nilai pemasukan yang ada setiap tahunnya, yaitu Rp562.680.000 dan menggunakan MARS sebesar 9,95 serta faktor diskonnya adalah 1,1. Dengan faktor diskon dihitung dari 1 ditambah MARR dipangkatkan dengan jumlah tahunnya. Lalu perhitungan cost yaitu sebesar Rp129.750.000 dan untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun-tahun berdasarkan pemasukan yang ada yaitu Rp257.544.000 sehingga untuk perhitungan BCR yaitu dibandingkan antara nilainya dibandingkan antara benefit dan cost yang hasilnya yaitu Rp2.155.727.241 dibandingkan dengan Rp1.199.718 yang hasilnya adalah 1,928. Nilai BCR ini lebih besar daripada 1, yang diartikan bahwa BCR dari Cita Laundry ini menguntungkan, sehingga Cita Laundry dapat diartikan menguntungkan dan layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya adalah IRR. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari NPV, sekarang kita dapat menghitung nilai dari IRR. IRR adalah nilai dari discount rate yang ada di rumus NPV. Nah, cara mendapatkannya itu adalah kita melakukan trial and error agar nilai NPV tadi sama dengan 0. Untuk kasus dari Cita Laundry sendiri ini, setelah dilakukan perhitungan melalui Excel, didapatkan nilai IRR sebesar 235,11%. Dalam hasil yang tidak rasional, karena nilainya melebihi dari 100%. Hasil ini terjadi karena nilai dari pendapatan dan pengeluaran melebihi atau lebih besar daripada nilai investasi yang dikeluarkan. Next. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi setelah dikenakan pajak. Yang pertama adalah perhitungan depresiasi. Perhitungan depresiasi di sini dihitung menggunakan metode garis lurus atau yang biasa dikenal dengan straight line method, di mana persamaan metode garis lurus adalah investasi awal dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan jumlah tahun, dan nilai yang didapatkan adalah sebesar Rp48.790.714, di mana nilai tersebut merupakan nilai penyusutan yang diterima setiap tahunnya. Next. Untuk perhitungan pajak, menggunakan acuan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Cita Laundry, yang dimana laundry ini masuk ke dalam kategori usaha mikro atau usaha rumah tangga. Kriteria usaha mikro antara lain karyawan kurang dari 4 orang, aset atau yang biasa kita kenal dengan kekayaan bersih, memiliki nilai hingga Rp50 juta, dan omset penjualan tahunan hingga Rp300 juta. Adapun ketentuan pajak yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang mengenai tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh, wajib pajak
yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berisi tentang yang pertama, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5%. Berikut merupakan perhitungan pajak Cita Laundry setiap tahunnya, di mana pembayaran pajak pada tahun ke-0 tidak ada, kemudian di tahun ke-1 sebesar Rp1.281.729, dan begitu sampai tahun ke-5 sebesar Rp1.852.744, di mana besar dari pembayaran pajak setiap tahunnya adalah 0,5% dikalikan dengan pajak penghasilan kena pajak. Untuk perhitungan NPV di sini didapatkan nilai NPV-nya sebesar Rp1.094.287, di mana nilai NPV di sini bernilai positif dan dapat dikatakan bahwa usaha Cita Laundry merupakan usaha dengan nilai investasi yang layak. Nilai NPV di sini memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai NPV sebelumnya. Namun, selisih yang didapatkan oleh kedua NPV ini tidak mempengaruhi nilai kelayakan dari Cita Laundry. Lanjut ke perhitungan dari IRR. Ternyata setelah dikenakan oleh pajak, hasil dari nilai IRR tidak jauh berbeda dari sebelum dikenakan pajak, di mana hanya terdapat perbedaan sebesar 0,11%. Dan nilai ini pun masih tidak rasional karena angkanya berada di atas dari 100%. Next. Selanjutnya untuk perhitungan payback period-nya atau PBP-nya masih sama dengan perhitungan saat sebelum pajak tadi, sehingga hasil yang dihasilkan sebesar 0,4695 tahun, atau jika dijadikan bulan menjadi 5,6 bulan dan dibulatkan menjadi 6 bulan. Hasilnya kurang lebih sama dengan saat sebelum pajak, sehingga dari analisis terhadap PBP-nya, usaha Cita Laundry dapat dikatakan sebagai investasi yang layak. Karena hasil PBP-nya masih lebih rendah dibandingkan masa investasinya, yaitu 5 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Analisis sensitivitas. Apa sih analisis sensitivitas itu? Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter model linear terhadap solusi optimal yang dicapai. Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana dampak parameter investasi yang telah ditetapkan sebelumnya boleh berubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur investasi, sehingga perubahan tersebut hasilnya akan berpengaruh signifikan pada keputusan yang telah diambil. Lalu analisis ini juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menganalisis kembali suatu proyek untuk melihat apakah yang akan terjadi pada proyek tersebut bila proyek tidak berjalan sesuai rencana. Dalam studi kelayakan Cita Laundry sendiri, analisis sensitivitas dikaji dalam 3 parameter. Yang pertama yaitu peningkatan terhadap nilai investasi, yang kedua peningkatan dalam nilai pengeluaran, yang ketiga penurunan dalam nilai pendapatan. Ketiga parameter itu dilihat dari hasil nilai NPV agar dapat dibandingkan apakah sensitif terhadap semua parameter atau hanya beberapa saja. Bisa kita lihat sendiri dalam grafik ini. Berdasarkan grafik sensitivitas di atas, penentuan tidak layaknya usaha karena faktor bertambahnya investasi tidak dapat didefinisikan. Hal ini dikarenakan pertambahan nilai investasi hingga 100% yang hasilnya tidak mengalami kerugian atau investasi tersebut masih sangat layak. Jadi mulai dari peningkatan 10, 20 hingga 100% itu hasilnya tetap bahwa investasi ini tidak mengalami kerugian. Lalu
analisis sensitivitas yang berhubungan dengan pengeluaran. Berdasarkan grafik di atas, dengan peningkatan 10% akan menghasilkan nilai NPV sebesar 997 juta 21.509,55 rupiah, dengan peningkatan pendapatan sebesar 10 hingga 20%, bahkan hingga 100%. Usaha Cita Laundry ini tidak mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat muncul ketika pengeluaran yang kita keluarkan meningkat antara range 110 hingga 130%. Hal tersebut terjadi karena nilai pendapatan jauh lebih besar dibandingkan nilai pengeluarannya. Lalu yang ketiga adalah hubungan perubahan pendapatan dengan nilai NPV itu sendiri. Berdasarkan grafik di atas, bisa kita lihat bahwasannya penurunan pendapatan 10% akan mengubah nilai NPV menjadi 881.782.149,49 rupiah. Sedangkan jika penurunan terus dilakukan hingga 60%, maka nilai NPV menjadi minus 180.742.153,13 rupiah. Dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa dengan adanya penurunan yang terjadi hingga 60%, Cita Laundry akan mengalami kerugian, yang berarti Cita Laundry harus mempertahankan pendapatan mereka. Gimana caranya agar tidak memiliki penurunan sebesar 60%. Kesimpulan dari analisis yang telah kita lakukan, cash flow Cita Laundry terdiri dari biaya investasi, pendapatan usaha, pengeluaran usaha meliputi biaya perawatan alat, gaji pegawai, dan tagihan listrik, serta kebutuhan produksi lainnya. Setelah kita melakukan analisis yang ditinjau dari beberapa metode, mulai dari net present value, benefit cost ratio, payback period, hasilnya dapat dikatakan bahwa usaha Cita Laundry ini termasuk layak investasi, dikarenakan nilai NPV-nya bernilai positif, benefit cost ratio-nya lebih dari 1, dan payback period-nya lebih kecil dibandingkan masa investasinya. Selanjutnya, untuk IRR sendiri, itu tidak dapat diaplikasikan karena hasil yang didapat tidak rasional, di mana hasilnya melebihi 100%, yaitu sebesar 235%. Selanjutnya untuk uji sensitivitas dengan suku bunga 9,95%, jika terjadi kenaikan biaya sebesar 10-20%, didapatkan nilai NPV positif sebesar 997.021.059 rupiah. Sedangkan apabila terjadi penurunan biaya hingga 60%, didapatkan hasil NPV negatif sebesar minus 187.742.153 rupiah. Di sini menunjukkan bahwa titik kerugian yang akan dialami oleh Cita Laundry adalah ketika terjadi penurunan biaya hingga 60%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Untuk kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back